Halo semua, perkenalkan nama saya Matius. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari tugas 2 saya tentang konflik manajemen, di mana juga video kali ini akan berguna juga untuk pengerjaan UAS mata kuliah Estetika Humanisme. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul konflik manajemen. Apa itu penjelasannya? Maksudnya apa itu konflik manajemen? Di artikel ini akan saya jelaskan berdasarkan apa yang saya pahami. Oke, yang pertama eh, pengertian konflik manajemen itu sendiri. Ya, konflik merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan perpecahan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, kampus, kantor, dan tempat-tempat lainnya. Jadi memang konflik nih bisa terjadi di berbagai tempat. Lalu juga konflik konflik juga dapat membuat kehidupan seseorang tidak tenang karena akan selalu mengingatnya dan akhirnya akan dapat mengganggu aktivitas seseorang. Oleh sebab itu, manajemen konflik adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi memang konflik itu merupakan sesuatu hal yang dapat membuat seseorang bisa fokus terhadap satu hal. Dia biasanya akan terfikirkan mengenai hal tersebut, lalu akan mengganggu aktivitas-aktivitas lainnya. Oleh sebab itu, dalam menangani konflik, ini suatu hal yang sangat penting. Nah, lalu kita sudah mengetahui betapa pentingnya konflik manajemen itu. Nah, lalu bagaimana sih cara kita melakukannya? Pada dasarnya dalam melakukan hal tersebut kita harus menanamkan pengertian di dalam pikiran kita terlebih dahulu, yaitu konflik adalah suatu hal yang menyebalkan. Setelah itu kita harus memiliki kepala yang dingin dalam menghadapi suatu masalah. Maksudnya ketika kita menghadapi masalah kita jangan terlalu terfokus kepada hal yang akan membuat kita merasa tidak nyaman. Maksudnya pertama kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa sih penyebab dari masalah yang kita sedang hadapi, lalu kita dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, selain itu, sebenarnya ketika kita sedang menghadapi konflik atau berkonflik dengan orang lain, kita sebenarnya harus berusaha untuk bisa mendekatkan diri dengan orang lain yang berkonflik dengan kita itu. Kenapa demikian? Alasannya kan terkadang kita bisa loh mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi. Eh, selain itu kita juga dapat bisa merasa lebih tertekan. Maksudnya kayak gini, kita harus berkepala dingin dalam menghadapi suatu masalah. Juga kita harus bisa berkomunikasi dengan terhadap orang yang memiliki masalah dengan kita. Nah, siapa tahu ketika kita berkomunikasi, kita bisa loh mendapatkan suatu istilah ilham gitu. Kita juga bisa sadar sebenarnya yang salah tuh kan kita dalam suatu konflik belum tentu loh orang lain yang bersalah, bisa saja kita yang bersalah. Sebab itu kita bisa berkomunikasi dengan orang lain itu, dan kita mungkin bisa dapat memahami satu sama lain. Eh, Lalu kita bisa mengetahui apa sih penyebab dari konflik itu. Selain itu kalau kita udah bisa mawas diri atau bisa menenangkan hati kita, kita pasti akan merasa lebih nyaman gitu dan tidak merasa lebih tertekan. Lalu selain itu, hal yang terpenting dalam manajemen konflik, kita juga harus bisa berlapang dada. Kita harus memiliki hati yang luas seperti yang saya singgung sebelumnya. Lalu juga karena terkadang bisa saja kitalah yang menjadi penyebab dari konflik itu. Oleh sebab itu kita harus lebih mengalah, baik karena kita penyebabnya atau bukan ya. Karena kalau kita menyalah, kita akan bisa berpikir lebih jernih. Terkadang kalau kita ada perasaan seperti misalnya saya yang benar, terkadang pikiran kita akan tertutup sehingga kita akan merasa kita yang paling benar, seperti itu. Lalu kesimpulan yang saya dapatkan dalam menulis artikel ini adalah konflik adalah sesuatu yang menyebalkan, bahkan saya pikir itu sangat menyebalkan karena dapat membuat hubungan kita dengan orang lain, bahkan orang terdekat kita hancur. Oleh sebab itu kita harus benar-benar loh mengatasinya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan mengenai konflik manajemen. Semoga artikel yang telah saya tulis ini dapat bermanfaat. Bila ada kritik dan saran, dapat teman-teman kirimkan melalui komen di video YouTube ini. Oke, terima kasih.